Halo semuanya, selamat datang lagi di Chapel Upaya College kali ini. Kami harap semuanya baik-baik saja ya hari ini, seperti kami di sini. Nah, karena kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, jadi sebelum kita mulai chapel, mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini karena kami dapat mengikuti chapel pada hari ini. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat mengikuti chapel dengan baik, dan kiranya Engkau juga memberkati hamba yang melayani pada hari ini. Semoga firman yang disampaikan dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Amin. Shalom UPH College, Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan melalui chapel. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh merasakan akan kasih kesetiaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan seluruh kerendahan hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang boleh keluar dari mulut kami Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga untuk pikiran kami agar kami boleh fokus dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati jalannya chapel pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam beberapa minggu ini, kalau kalian perhatikan, kita sedang membahas mengenai khotbah tentang pelayan. Nah, menjadi pelayan Tuhan tentu tidak mudah. Kita perlu kerelaan hati yang penuh untuk mau dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terangnya. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, jadikan aku saksi Tuhan, garam dan terangnya.
Dalam menjalani pelayanan kita kepada Tuhan, kita tidak mampu untuk sendiri. Efesus 3 ayat 20 berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Mari kita angkat pujian dengan penuh semangat dan ucapan syukur yang mengatakan ada kuasa dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan ini boleh membawa dupa yang harum untuk Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau datang kepada Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, kenalin, nama gue Frankie, lengkapnya Frankie Kusumawardana. Gue pelayan baru di tempat kafe tempat gue kerja.
Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue yang meletihkan sebagai pelayan kafe. Ada 4 hal yang membuat gue jadi letih. 1. Seragam pegawai baru. Sebagai pegawai baru, kadang bos lu belum ready dengan seragam yang pas sama badan lu. Akibatnya, gue dikasih seragam lama pelayan yang sebelumnya resign. Kayak gini nih. Dua, welcoming greeting yang di luar kebiasaan. Gak peduli sesesak apapun napas lu. Gak peduli sesesak apapun suara lu. Saat customer datang, lu harus teriak. Gue ulangin, lu harus teriak. Mas, selamat datang di kafe kami. Terima kasih, selamat datang kembali. 3, kedatangan customer yang ribet plus plan. Begini nih ceritanya. Selamat datang Bu, mau pesan apa? Yang spesialisnya apa Mas? Signature drink kami itu lava mochaccino Bu. Nanti rasa mukanya serasa meledak di mulut dan lavanya mengalir dari hidung-hidung. Ya udah deh Mas, 1 ya lava mochaccino. Tapi saya mau lavanya jangan sampai meledak ya. Bikin yang adem dan lavanya harus beku seperti es batu yang udah didinginin di kulkas selama 4 jam. Baik Bu, saya ulangin ya. Pesanannya 1 lava mochaccino, lavanya jangan sampai meledak, dibuat yang adem dan lavanya harus beku seperti es batu yang udah didinginin di kulkas selama 4 jam. Gitu ya Bu ya? Iya. Mas, nggak jadi deh. Baik Bu, mau ganti apa? Saya mau green tea latte aja deh. Tapi ingat ya Mas, warna green tea-nya harus kayak hijau bulu pandan. Jangan pucet-pucet, nanti kayak huluk dibedakin lagi. Iya. Baik Bu. Jadi pesanannya saya ulangin ya Bu. 1 green tea latte, warna hijaunya kayak hijau bulu pandan. Tidak mau yang pucet-pucet kayak huluk dibedakin. Itu ya Bu ya. Mas. Nggak jadi deh. Terus saya gendut lagi. Ganti ya, ganti. Baik Bu. Jadi green tea latte-nya nggak jadi ya Bu ya. Green tea latte yang kayak hijau bulu pandan itu nggak jadi ya Bu ya. Jadi mau pesan apa? Air putih aja deh. Pilihan yang tepat Bu untuk mendukung diet Anda. Jadi saya ulangin ya Bu pesanannya. Mineral water 1. Iya, 1 aja ya. Baik lama ya Mas ya. Udah hausin dari tadi. Baik Bu, terima kasih. Harap ditunggu ya pesanannya. Iya. 4. Bos yang lebih percaya customer daripada dengerin curhatan karyawannya. Kamu tuh ya, ngelayanin tamu nggak pernah bener. Masa tamu kita cuma dipilih mineral water? Mau jadi apa kafe kita? Tapi bos, tadi ibunya, Gak ada tapi-tapian. Ibu tadi ngancem mau memviralkan pelayanan di kafe kita tahu. Followersnya 1 juta. Mau jadi apa kafe ini? Tapi ibunya tadi Pak yang ganti-ganti pakai ngelawan lagi. Masih mau nggak kerja di sini? Iya Pak, masih mau Pak. Maaf. Itulah keempat hal yang membuat gua letih sebagai pelayan kafe. Jadi pelayan kok gini amat sih? Frank, bangun. Frank, bangun. Ya, pengsan dia. Kelihatannya dia nggak sangat letih ya menjadi pelayan di kafe tadi. Shalom siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dengan cerita si Frankie, pelayan kafe tadi? Apakah di antara kita ada yang sepanjang tadi kita nonton, kita angguk-angguk, lalu berkata dalam hati, aduh itu gue banget. Atau, I feel you bro, I feel you. Nah, saya tidak tahu bagaimana situasi yang kita semua alami, yang kalian semua alami. Dalam kondisi kalian di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dalam pekerjaan, dalam tugas, sekolah, pelayanan, dan segala hal yang kita lakukan. Mungkin kalau kita mengalami hal seperti ini, kita hari ini akan mempelajari lebih lanjut lagi apa yang Alkitab katakan tentang seorang hamba atau pelayan yang letih. Dan bagaimana, gitu kan ya, Tuhan meresponi keletihannya itu. Kita akan pelajari dari Nabi Elia
yang kita akan buka bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari siswa-siswi dan Bapak Ibu sekalian, kita membacakannya bersama-sama di tempat kita masing-masing. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu Elia maksudnya, makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, "Bangun, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah dia, Elia maksudnya, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah bacaan firman hari ini. Kiranya kita semua berbahagia karena mendengar dan pada akhirnya melakukannya. Siswa-siswi dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini mungkin kita akan langsung tertuju pada ayat yang keempat. Gitu ya. Kalau saya secara pribadi, saya langsung pay attention dengan ayat yang keempat. Yang tertulisnya kalimatnya seperti ini. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Mungkin kita berpikir, ada apa ya? Gitu ya. Ada apa seorang nabi Tuhan gitu kan ya, seorang nabi yang diutus untuk melayani Tuhan ya, dan segala sesuatu gitu ya, dalam pelayanannya sampai teriak, "Cukuplah itu," dan ia ingin mati. Ini kenapa kayaknya dia pengen punya bukan pengen ya, emang udah punya kali ya, kayak suicidal thoughts gitu loh, keinginan untuk mungkin nggak bunuh diri tapi ingin mati. Bahkan tapi kalau kita lihat lebih dalam, itu Elia bukan sekedar pengen doang. Bahkan sampai agak sedikit action. Tapi actionnya dia nggak membunuh dirinya gitu ya. Dia actionnya adalah minta Tuhan cabut nyawa gue, bunuh gue gitu ya. Dia nggak mau bunuh dirinya sendiri. Dia minta Tuhan bunuh dia. Jadi, what happened? Ya, mungkin bagi kita yang berpikir, yang sudah belajar psikologi, tahu tentang depresi, kita berpikir jangan-jangan Elia ini depresi. Jangan-jangan suicidal thoughts-nya ini, pikiran-pikiran ingin untuk mati dan bunuh diri ini diakibatkan karena depresi. Apakah segitu sedihnya dia? Apakah segitu capeknya? Atau gimana? Ya. Nah, untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang kondisi Elia gitu ya, kita akan tracing sedikit
ke pasal sebelumnya. Dengan cepat saja kita akan lihat apa yang terjadi di pasal 18 kan gitu ya. Singkat cerita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Elia itu melayani di masa pemerintahan Raja Ahab. Ahab ini raja yang terkenal jahat. Masalahnya, yang jahat bukan cuma Ahab kan gitu kan ya. Yang lebih jahat lagi daripada Ahab adalah istrinya yang namanya Isabel. Gitu ya. Ini tuh macam kayak Queen of Evil. Makanya nanti kalau kalian mungkin punya anak jangan kasih nama Isabel ya. Agak gimana gitu rasanya ya. Nah, Ahab dan Isabel ini pemuja dewa Baal ya, dewa Baal, gampangnya berhala gitu ya. Nah, berhala zaman itu namanya Baal dan mereka punya sepasukan. Saya ulangin, sepasukan nabi-nabi Baal yang jumlahnya enggak kira-kira ya. Jadi kita lihat Elia satu nabinya gitu ya. Dan nabi-nabi Baal itu jumlahnya 450 orang. Long story short, intinya gini. Apa yang terjadi dengan Elia dengan nabi-nabi Baal ini? Intinya mereka battle gitu ya. Tapi battle-nya jangan bayangin kayak gini ya. Oke, ya one by one, ayo sparring kita tonjok-tonjokan Muay Thai gitu. Nah, enggak ya. Mereka battle-nya di Gunung Karmel. Ngapain battle-nya? Kayak apa caranya gitu kan ya. Gampangnya seperti ini. Mereka akan membuktikan kasarnya ya. Allahku sama dewa lu mana yang berkuasa? Kan begitu. Ya. Siapa yang berkuasa? Benar Baal? Apakah Allah Israel? Kasar seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Intinya persiapannya itu ribet. Ya, bukan cuma oke, mana dewa lu? Gitu. Lihat mana Tuhan gue. Gitu. Enggak. It's not just magic things like that. Enggak. Pembuktiannya itu pakai mengolah korban, nanti lihat api datang enggak dan lain-lain. Gampangnya kalau kalian mau tahu lebih jelasnya baca pasal 18. Tapi intinya seperti ini. Untuk menjalankan gitu ya battle itu, persiapan yang dilakukan Elia itu banyak. Ingat, satu, naik gunung gitu ya. Bayangin dulu naik gunung. Setelah naik gunung, mereka harus persiapkan mesbahnya. Dia, bukan mereka bahkan. Elia bangun mesbah. Lalu dia mengolah lembu. Mengolah lembu itu bukan ngelus-ngelus lembu. Udah ya, kamu mati. Enggak, ingat. Memotong lembu dan lain-lain. Mengatur kayu bakar dan lain-lain gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Ya, setelah itu kan masih tuh ya panggil Tuhannya, ayo Tuhan, mereka dan lain-lain. Kita nggak bahas di sini, gitu kan ya. Tapi intinya setelah itu adalah battle itu dimenangkan oleh Elia, kan gitu ya. Dan nabi-nabi Baal kalah. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, yang tertulis seperti ini. Elia, gitu kan ya, menangkap mereka, nabi-nabi tadi 450 orang, membawa mereka ke sungai Kison. Dan ya kalian lihat sendiri nanti apa yang dilakukannya. Ya. Tapi pasal 19 ayat yang pertama ada ceritanya. Ahab, what? Nabi-nabi gue kalah. Kasarnya kan gitu kan ya. Lalu dia bikin laporan sama istrinya. Lapor Isabel kan gitu ya. Elia membunuh semua nabi-nabi itu dengan pedang. Kalau kalian kebanyakan nonton film silat gitu ya, jangan bayangin Elia mungkin dia pegang suling gitu ya, terus pedang-pedangnya terbang-terbang sendiri gitu ya, terus mereka mati semuanya. Enggak, ya, bukan begitu. Satu kata yang tertulis, apa yang dilakukan Elia kepada nabi-nabi Baal itu di Sungai Kison, yaitu Elia menyembelih mereka. Bayangin, disembelih ya. Oke, menyembelih orang kayak apa jangan usah dibayangin, mungkin terlalu sadis. Tapi bayangkan gini aja. Setelah tadi dia ngurusin peperangan, ngolah lembu, bangun mesbah, atur kayu dan lain-lain, lalu tantang menantang gitu ya. Lalu bawa tuh nabi-nabi Baal yang kalah, menyembelih 450 orang. Jadi ingat ya, menyembelihnya bukan jret langsung mati semua, enggak. 450 disembelih berarti ya anggaplah mereka disembelih satu-satu. Jebret satu kali. Jebret 3, 4, 5 sampai 450 kali. Dan ingat, pakai pedang bukan pakai lidi. Kalau pakai lidi enak ya. Gitu ya. Enggak pakai pedang. Pedang itu secara umum pasti pakai besi. Ya, mengayunkan sebuah pedang besi
450 kali. Ini kalau habis mungkin film 300 atau gimana, itu tuh kayak jres gitu ya. Oh, gitu ya. Apa? Ya, kalau sekarang Mortal Kombat kali ya, tapi jangan kita nggak usah ngomongin begituan. Ya, kurang lebih begitu. 450 kali. Jadi udah kebayang belum ya? Ya, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh Elia sepanjang perjalanan itu. Masalahnya, ceritanya nggak se-happy ending itu. Ya, kalau film jebret selesai, ending selesai, keren gitu ya. Masalahnya, Isabel karena mendapat laporan seperti itu, bukannya mundur. Isabel malah sebel gitu ya. Sesuai dengan namanya. Isabel malah sebel gitu ya. Lalu dia kirim message ke Elia. Isabel kirim message, inti message-nya gini, kasarnya ya, nih parafrase saya aja. Kalau gue nggak bisa bunuh lu, besok jam segini, kacau hidup gue. Nah, itu lebih sederhana lagi gini. Kalau karena hidup gue nggak boleh kacau, dan gue nggak mau hidup gue kacau, besok jam segini, gue bunuh lu ya. Kasarnya gitu. Sampaikan pesannya ke Elia. Jadi bayangkan gitu ya, Elia begitu dapat pesan itu, Elia besok karena hidupnya Isabel nggak mau ribet, nggak mau capek, nggak mau terhukum dan terkutuk gitu kan ya, gue bunuh lu jam 3 sore misalnya kan gitu, gitu ya. Nah ini dia, ya pasal 19 ayat ketiga, kita lihat respon Elia saat dia mendapatkan pesan itu. Tertulis, maka takutlah iya. Bayangin ya. Besok jam segini gini nih lo bakal mati. Jadi kebayang saat kita tuh mendengar sebuah rencana pembunuhan diri Anda, gitu kan ya. Udah pakai jamnya gitu kan ya. Besok jam segini. Mungkin nggak sih kalian cuma iya deh besok mati gue kan gitu. Enggak ya. Ada rasa takut, mampus sekarang berapa jam lagi. Waduh, berapa jam lagi, countdown dan lain-lain. Itulah yang mungkin dirasakan oleh Elia. Ya, dan tulisannya gini, lalu Elia bangkit dan menyelamatkan nyawanya. Mungkin gak sih orang yang sedang takut sampai seperti itu, bangkitnya cuma, ya masih jam 3, gitu ya, terus jalannya, gitu, kayaknya mungkin ya. Coba bayangkan dia tuh pasti begitu, takut dengan segala ketakutannya. Kalau orang takut lari itu ya gimana, lari kan gitu kan ya. Nah itu dia. Dengan segala aktivitas yang sudah dilakukan tadi, dapat ancaman pembunuhan, Elia lari terribit-ribit alias terbirit-birit dalam ketakutannya. Ya, itu dia. Masalahnya, gitu ya. Larinya sampai mana? Dan larinya sama siapa? Awalnya Elia lari berdua. Gitu kan ya. Setelah lari back the flash seperti itu. Nah, di ayat ketiga akhir itu, gitu kan ya. Ketika setelah sampai di Beersheba termasuk wilayah Yehuda, ada tulisan gini, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bujang itu apa sih? Bujang itu kayak sidekick lah ya, pendamping lu, seorang yang nemenin lu, atau orang yang selalu membawain barang-barang lu dan lain-lain. Bayangin, seorang yang selalu setia nemenin kamu itu ditinggalin. Belum stop sampai di situ. Setelah oke, lu tinggal di sini ya, my sidekick gitu ya, gue mau jalan sendirian. Jalan sendirian. Di mana? Gitu ya. Jalan sendirian di mall masih enak walaupun berasa jomblo kan gitu kan ya. Tapi ini jalan sendirian di padang gurun. Ya, gunakan imajinasi kalian jalan sendirian di padang gurun, pasir menerpa kan gitu kan ya. Lalu gitu jalan sendirian. Seberapa lama? Sehari perjalanan jauhnya. Ya, gampangnya gini, kita hitung kasar aja. Berapa jam sih orang biasanya jalan seharian? Sehari let's say hitung gampang 12 jam. Ya. Kalau kalian hitung kilometer secara umum kalau jalan kaki sejam itu 3 kilometer. 12 jam 12 kali 3 ya 40-an kilometer. Kebayang gak sih kalian jalan 40 kilometer 12 jam di padang gurun sendirian? Nah, setelah jalan sepanjang itu sendirian, barulah kita sampai di ayat yang tadi. Dia duduk dan dia teriak. Muncul suicidal, keinginan untuk mati itu. Nah, siswa-siswi yang yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita bisa melihat ya dari background stories and background perjalanan tadi gitu ya. Kita bisa melihat di sini ada 3 kemungkinan besar penyebab Elia bereaksi, teriak gitu kan ya, pengen mati gitu. Apa? Kita lihat ketiga hal tersebut. Yang pertama, Elia is physically exhausted. Bahasa kerennya, dia capek gitu ya. Dia letih secara fisik karena apa? Elia overwork. Ya, bagi kalian yang mungkin gym rat ya tahu ya, yang kerjaannya exercise, kalian tahu ya kalau kalian over exercise, overwork ya badan kalian capek. Dan itulah yang kemungkinan besar terjadi pada Elia. Habis perang, habis ngurusin ritual, habis segala macam, habis bantai nabi, lari terbit-birit. Setelah lari terbirit-birit, jalan sendirian sehari perjalanan. Terus. Capek. Pertanyaannya kalau kita pakai logika juga, kira-kira sempat makan gak ya dia? Entah deh, gak tahu. Yang pasti secara fisik capek. Yang kedua, Elia mentally exhausted. Capek secara mental. Ingat, yang mendorong dia lari begitu takut, lari begitu terbirit-birit adalah takutnya. Dan takutnya itu bukan takut yang biasa, takut yang begitu intens. Dia bingung mau ngapain. Dia cemas, aduh nanti gua mati gimana caranya Isabel bunuh gua? Dia pakai apa? Pakai bom kayak pakai apa? Jam berapa? Udah berapa lama belum? Siapa yang nanya nih? Udah sampai belum mereka dan lain-lain. Begitu, wah dengan segala ketakutan yang ini gitu rasanya. Ini perasaan takutnya benar-benar menguasai dia. Bukan sekedar takut, ada tambahannya. Ya, begitu dia meninggalkan bujangnya, wes tunggu di sini, aku mau jalan. Jalan sendirian di padang gurun. Yuk yang udah belajar psikologi, kira-kira gimana sih perasaan Elia saat itu? Jalan ditemenin sama kadal mungkin. Syukur ada kadal kan gitu ya. Kadal gurun. Terus ada pasir. Temennya cuma pasir. Ya. Kemungkinan juga Elia merasa lonely. Merasa isolated. Sendirian. Jalan. Dan kita udah pernah belajar ya. Bagaimana loneliness itu sangat berkaitan dengan feelings of depression. Ya. Bagaimana itu akhirnya bisa membuat pikiran begitu negatif, begitu kalut, begitu segala macam. Elia is mentally exhausted. Nah, yang ketiga, Elia juga kecapean dengan mengalami pergumulan spiritual. Spiritually exhausted atau spiritually struggling. Ya. Dia gitu ya, Elia itu nanti kalau teman-teman baca gitu ya, ayat-ayat selanjutnya, dia tuh nantangin Tuhan. Ya. Tadi di ayat 4 kan dia bilang kan, ambil nyawaku. Gitu kan ya, bunuh aja gue. Gila nih orang, berani banget gitu ya. Nah, karena kita berpikir, kenapa ya? Segitunya ya dia, entah dia takut, entah dia marah, apa dia kecewa, apa dia gimana. Bayangin pergumulannya dia dengan Tuhan saat itu. Ya akhirnya begitu, nantangin gitu kan ya. Seakan-akan tuh kok udah gak percaya. Tuhan tuh bisa nolong. Makanya udahlah bunuh gue lah. Gue gak lebih baik daripada nenek moyang gue. Kayak ngerasa gue tuh kok buruk banget. Gue tuh jelek banget. Gue tuh hancur banget. Dia merasa gak layak dan merasa kacau di hadapan Tuhan. Nah, siswa-siswi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Saya lagi-lagi gak tahu bagaimana pergumulan kita dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan kita mungkin di gereja, dalam relasi kalian, dalam pelayanan kalian juga secara umum di dunia ini. Ya, pertanyaannya sederhana dengan 3 hal tadi. Are we overwork? 1. Mungkinkah kita letih secara fisik? Ya, we have so much things on our plate. Kita punya begitu banyak tanggung jawab yang kayak dikerjain juga gak selesai-selesai. Atau karena mungkin kita kerjain sampai mungkin kita kurang tidur. Dan ya iya, are we overworked? Yang kedua, are we overwhelmed?
Apakah kita letih secara mental, secara emosional? Ada begitu banyak perasaan-perasaan atau mungkin kejadian-kejadian, tekanan-tekanan yang akhirnya membuat kita tuh entah takut, entah marah, entah sedih, entah kecewa, entah begitu intens perasaan itu akhirnya membuat kita tuh aduh capek banget kan gitu. Dan yang ketiga, are we overthinking dan overdoubting? Saya jadi satu yang ketiga ya. Jadi kita letih bergumul secara spiritual dengan Tuhan. Kenapa gitu ya? Karena begitu banyak pikiran, ketakutan, kebingungan tadi, akhirnya kita jadi kayak goyah secara spiritual. Gitu ya. Iman kita kayaknya goyah. Are we overworked? Are we overwhelmed? Are we overthinking and overdoubting? Nah, jika di antara kita ada yang mengalaminya saat ini, ataupun baru-baru ini, atau kayaknya berpotensi mengalami ini, tenang ya, kisah ini nggak berhenti di ayat 4. Ya, kita lihat lebih jauh lagi bagaimana akhirnya Tuhan sendiri pay attention dengan keletihan pelayannya. Yang pertama, are we overworked? Kalau kita letih secara fisik, kita lihat apa yang akhirnya Tuhan lakukan dan Tuhan sediakan kepada Elia. Ya, ayat 5 dengan jelas mengatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur. Kaum rebahan gitu ya. Dia rebah, bobo. Setelah bobo apa yang terjadi? Bangun, makan. Enaknya ya, kadang-kadang kalau kita bangun tuh udah disiapin makanan kan gitu ya. Ada toast gitu ya. Ada heaven toast ya. Dikasih roti bakar dari sorga. Jadi bobo makan. Bobo makan. Bobo makan, bobo makan. Enak ya kalau hidup kayak gitu ya. Iya betul. Ya, tapi itu diberikan Tuhan kepada Elia. 2 kali, bobo makan, bangun bobo lagi, habis itu makan lagi. Dan setelah itu, yuk kamu jalan yuk. Dengan makanan itu cukup kasarnya. Makan yang benar agar apa? Kalau nggak makan dengan benar, kasarnya Tuhan bilang ya, nanti perjalanannya terlalu capek buat kamu, makanya kamu makan yang benar ya. Nih gue bikinin toast kan begitu. Ya, itu dia. Bagaimana dengan kita? Kadang masalah kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, tanggung jawab kita di rumah, di sekolah, di gereja, di mana, membuat kita kurang memperhatikan kondisi fisik kita. Kita ngerasa, aduh aku tuh harus berkorban, nggak apa-apa lah, nggak makan dulu, aku skip makan, skip breakfast, oke, skip lunch akhirnya, skip dinner lama-lama kamu, iya, saya nggak usah ngomong ya. Itulah yang sering kali mungkin kita lakukan. Kita mengabaikan kesehatan fisik kita. Kita kadang-kadang mungkin badan kita udah teriak ya, pinggang kita, aduh pegangan gue sakit ya, atau palanya udah cenut-cenut nih, aduh tanganku kok udah kayak begini ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ya cuma segini, bisa. Hey, ya siswa-siswi yang Pak Franky kasihi gitu kan ya, jika kalau kalian mengingat ya pelajaran psikologi bagaimana kita mengatasi mental health issues yang secara mendasar. 2 hal, eat healthy diet, 2 enough sleep. Kan gitu ya, makan yang sehat dan tidur yang cukup. Sometimes dalam segala pergumulan kita, mungkin kita cuma perlu 2 itu. Karena kita capek secara fisik, kita perlu makan dan tidur. Ya, itu. Nah yang kedua, kalau kita mungkin overwhelmed, letih secara emosional. Ya, Elia gitu kan ya, kalau nanti kita baca pasal selanjutnya, Pak Franky nggak akan bahas di sini, kita akan lihat bahwa di pasal 19 ayat 10 sampai 14, Elia nanti akhirnya ngobrol curhat sama Tuhan. Aku tuh sendirian, aku tuh sudah bekerja pokoknya dia ngomong lah kan gitu kan ya. Nah, siswa-siswi Pak College yang dikasih Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, never try to solve your fight alone. Ya. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali, kita kembali dilahirkan dalam keluarga Allah. Tuhan sediakan keluarga Allah. Tuhan sediakan saudara-saudara seiman. We are not meant to be alone. We are not meant to be lonely. We are not meant to fight alone. Ya, cuma masalahnya kan gitu. Kadang ada orang support system di sekitar kita, cuma kita gagal menyadarinya. Kenapa kita gagal menyadarinya? Kadang-kadang kita gagal menyadarinya karena apa? 1, kita perfeksionis. Wah, dia nggak bisa dengerin gue dengan baik. Enggak, dia bukan support system yang baik.
Dia cuma kayak gitu doang, kerjaannya cuma diem doang kalau nemenin gue. Dia mah cuma bisa angguk-angguk doang. Akhirnya enggak lah, gak mau ah. Hei, apakah mungkin kita gagal menyadari bahwa Tuhan sudah sediakan orang-orang, walaupun mereka tidak sempurna, tapi mereka ada sebenarnya buat kita. Atau jangan-jangan kita secara sengaja, kita push away orang-orang yang menolong kita. Saya nggak tahu dengan kalian. Apakah saat kalian mengalami pergumulan, ada orang tua kalian yang mencoba care dengan kalian, tapi mungkin caranya nggak sesuai dengan diri kalian. Akhirnya kamu bilang, enggak sana, mama tuh sana, papa nggak ngerti atau gimana. Jangan-jangan kita push them away, seperti Elia meninggalkan bujangnya. Udah lu diem di sini, gua mau jalan sendirian. Bapak Ibu, siswa-siswi yang dikasih Tuhan, when you are mentally exhausted, jangan hadapi itu sendirian. Try to open up. Saya tahu untuk terbuka sometimes begitu susah. Some of us bergumul dengan trust issues. Tapi mentally, emotionally healthy person, mencoba untuk terbuka, berbagi. Ya, sesulit apapun, coba. Kan gitu ya. Dan jangan berjuang sendirian. Be aware of your support system and appreciate saat mereka ada di sana. Walaupun mereka mungkin tidak sempurna. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita overthinking dan overdoubting? Ya, mungkin kalau kalian semua masih ingat ya saat kita membahas tentang anxiety, overthinking, kita tahu ya kita tuh kayak tenggelam dan gimana nanti gimana. Elia juga kemarin kayak gitu, ya. Lupa ini gimana? Aduh, kita melayang-layang dan akhirnya kita jadi percaya tanda kutip kebohongan-kebohongan yang dunia katakan. Kamu sendirian, Tuhan gak akan tolongin kamu lagi, kamu gak layak, kamu gak dikasihi dan lain-lain. Akhirnya kita lebih percaya pada kebohongan-kebohongan itu. Nah, Elia juga lupa gitu ya, dan lebih percaya bahwa dia sendiri, dia dikejar-kejar, dia terancam, dan dia lupa, bahkan dia lupa sama Tuhan yang barusan menangin dia di gunung, kasarnya kan gitu ya. Dia menangin, Tuhan menangin, belain dia, mengadakan mukjizat yang gak bisa diadakan oleh Dewi Baal. Tuhan sudah buktikan, tapi kok dia lupa? Mungkin karena overthinking dan ketakutan yang begitu mendalam. Bagaimana dengan kita? Ya, saat kita menghadapi sebuah situasi yang stressful, tekanan yang begitu banyak, overthinkingness yang kemana-mana, apakah kita masih bisa menyadari bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai kita dari umur 0 sampai umur 15 tahun, dari umur 15 awal pandemi sampai mungkin sekarang umur 16 gitu kan ya, Tuhan yang sama, juga Tuhan yang menyediakan makananmu dari bayi sampai dengan saat ini, gitu kan ya. Juga Tuhan yang sama yang menyediakan internet, pulsa, gitu ya, stabilitas ekonomi, pekerjaan orang tuamu, pekerjaan kita, gitu ya, selama masa pandemi dimulai sampai dengan saat ini. Tuhan yang sama yang kasihnya sudah terbukti dari dulu sampai dengan sekarang masih ada. Dan dia nggak akan stop di bulan ke-13, ke-14, ke-15. He still love you. He still loves us. Masalahnya, mau nggak kita? Ya, saat kita mungkin overthinking dan kita melayang-layang dalam pikiran kita take time untuk menenangkan diri kita sejenak dan kembali mengingat pengalaman kita. Mengingat siapa Tuhan kita. Kita re-encounter Tuhan. Kita temui Tuhan kembali. Iya, dia Tuhan yang sudah nolongin aku di sini. Dan dia akan nolongin aku di sini. Dan disitulah kita bisa pulih tanda kutip iman kita. Kita lebih percaya iman kita daripada kebohongan-kebohongan yang mungkin pikiran kita dan dunia katakan. Ya, Elia pun mengalami seperti itu. Dia bertemu dengan Tuhan. Encounter dengan Tuhan di Gunung Horeb itu. Dan pada akhirnya setelah itu Tuhan, lanjutkan layanannya. Nah, siswa-siswi Pak College dan Bapak Ibu sekalian, Frank, kamu juga dengar ya. Dengar, kamu lagi pengsan tapi dengar aja. Bagi kamu yang letih,
4 poin. 1. Jaga makan dan jaga tidur kamu. Love yourself. Love your body. Listen to your body. Ada bagian yang screaming, dengarkan. 2. Open up yourself. Sadari bahwa saat kamu melayani dalam pelayanan kamu di dunia ini dalam segala macam, you are not meant to be alone. Yang ketiga, saat overthinking mulai membohongi kamu, coba buang overthinking itu dan temuilah kembali Allah, Tuhan yang kasih-Nya sudah terbukti dan kesetiaannya terbukti dalam hidup kamu sampai saat ini. Dan kalau udah 1, 2, 3, kalau udah pulih, yuk lanjut melayani lagi. Amin. Lu kan yang ada di mimpi gue tadi. Gue ngerti. Ternyata Tuhan denger seruan sebelum gue pengsan tadi. Dan itu jawabannya. Oke lah. Yuk dah. Gue Frankie, pelayan yang letih. Tapi juga pelayan yang disegarkan kembali. Yuk, kita bersyukur, kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu cukup buat kami. Karena kasih-Mu ada buat kami. Dan ketika kami letih, ketika kami mau menyerah, ketika kami benar-benar stres dalam setiap tugas pelayanan kami, Engkau adalah Allah yang mendengar. Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih buat kesegaran, buat kepulihan, buat teguran, buat firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, dalam masa-masa yang mendatang, dalam pelayanan kami boleh terus menikmati Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Karena kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang disegarkan kembali. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, gimana perasaan kalian setelah mendengar chapel hari ini? Semoga kalian dapat belajar banyak dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, aku belajar banyak dan merasa sangat terberkati. Nah, untuk menutup chapel hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk chapel hari ini. Kami telah belajar banyak dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga semua yang kami belajar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.